Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kiraina Bintoro dengan nomor induk mahasiswa 240701601609 dari kelas Psikologi 1D. Di sini saya akan menceritakan sebuah kasus tentang anak yang dijadikan budak seks oleh ayahnya. Seorang ayah berinisial BA yang berumur 46 tahun dari Kalimantan Barat tega menjadikan anak kandungnya sendiri sebagai budak seks selama lebih dari 3 tahun. Aksi bejat sang ayah ini bahkan turut direstui oleh istrinya, yaitu ibu kandung sang korban. Korban selama ini hanya bisa pasrah disetubuhi oleh ayahnya karena berada di bawah ancaman ayahnya. Ayahnya mengaku akan mengancam dan membunuh korban dengan sebuah parang jika korban tidak mau menuruti nafsu bejatnya. Perbuatan bejat itu pun terus berlangsung hingga korban hamil untuk yang pertama kalinya sekitar bulan Juni 2020. Nah, setelah menyadari dirinya hamil, korban kemudian mencari cara untuk menggugurkan kandungannya, sehingga ia mengonsumsi obat-obatan yang dilarang untuk dikonsumsi, sehingga ia mengalami keguguran. Lalu, 3 pekan setelah keguguran, tersangka kembali menyetubuhi korban hingga hamil untuk yang kedua kalinya pada November 2022. Pada waktu itu, di kehamilan yang sekarang, sang ibu mengetahui bahwa korban dihamili oleh sang ayah. Lantaran ketahuan telah menghamili korban, tersangka kemudian berusaha bunuh diri dengan cara mengikat lehernya menggunakan kain yang digantungkan di plafon. Namun, sang ibu langsung menolong tersangka sambil menangis dan bertanya apa yang diinginkan oleh tersangka. Kemudian, tersangka meminta agar korban tetap mengandung anaknya sampai melahirkan. Tersangka juga mengajak istri dan korban untuk pindah rumah agar tidak malu oleh masyarakat sekitar. Namun, istrinya menolak dan menyarankan untuk menggugurkan saja anak yang telah dikandung korban. Ibu korban ini bahkan menyuruh korban untuk meminum jamu dan makan nanas muda yang dicampur ragi. Setelah itu, 5 hari kemudian sang korban mengalami keguguran untuk yang kedua kalinya. Lalu semenjak saat itu, ibu kandung korban selalu meminta korban untuk melayani tersangka dengan alasan ayahnya sedang sakit dan umurnya sudah tidak tahan lama lagi. Nah, kemudian perbuatan itu dilakukan terus-menerus secara berulang-ulang hingga akhirnya pada 4 November 2023 sang pelaku dan istri telah ditangkap dan diamankan di Polres Kuburaya. Pelecehan seksual yang dialami oleh anak ini dapat menimbulkan dampak psikologis, emosional, dan fisik yang sangat mendalam dan jangka panjang. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin dialami oleh anak ini. Yang pertama ada dampak psikologisnya. Anak ini mungkin akan selalu merasa cemas dan takut. Anak yang mengalami pelecehan seksual sering merasa cemas, tertekan, dan takut baik terhadap pelaku maupun terhadap situasi atau tempat yang mengingatkan ia pada waktu dan tempat pelecehan tersebut. Lalu ada kehilangan rasa percaya diri. Anak mungkin merasa tidak berharga atau merasa kotor karena mereka dapat merasakan perasaan malu, bersalah, atau bahkan merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Lalu ada depresi dan kecemasan. Kondisi mental anak yang mengalami pelecehan seksual ini pastinya buruk ya. Mereka akan mengalami kondisi mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan stres pasca trauma atau PTSD. Ini sering terjadi pada korban pelecehan seksual dengan gejala seperti perasaan terisolasi, mudah tersinggung, atau tidak berdaya. Lalu yang terakhir ada gangguan identitas sosial dan hubungan sosial. Pelecehan seksual pada usia muda ini dapat mempengaruhi perkembangan identitas seksual anak, mengarah pada kebingungan tentang hubungan dan seksualitas, dan anak bisa mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat di masa depan. Lalu yang kedua ada dampak fisik. Trauma fisik. Pada beberapa kasus di kasus pelecehan seksual ini dapat menyebabkan luka fisik, infeksi, atau cedera pada organ reproduksi. Lalu gangguan tidur dan makan. Anak yang mengalami trauma seringkali memiliki gangguan tidur seperti insomnia dan mimpi-mimpi buruk. Dan gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia sebagai respons terhadap stres mereka. Lalu ada gangguan perilaku. Perilaku menarik diri atau agresif. Anak korban pelecehan seksual mungkin menarik diri dari interaksi sosial atau sebaliknya. Ia akan menunjukkan perilaku agresif atau tidak terkendali sebagai cara untuk mengatasi perasaan mereka. Lalu gangguan seksual.
Beberapa anak yang menjadi korban pelecehan seksual mungkin meniru perilaku yang tidak sehat atau tidak pantas dalam konteks seksual. Mereka bisa menunjukkan minat atau pengetahuan seksual yang tidak sesuai dengan usia mereka. Lalu, kesulitan dalam bersosialisasi. Nah, anak korban pelecehan seksual seringkali menghadapi kesulitan dalam hal konsentrasi, kinerja akademis, atau hubungan dengan teman sebaya mereka. Mereka mungkin merasa tidak aman atau tidak bisa dan sangat sulit untuk mempercayai orang lain. Lalu dampak jangka panjang. Kehilangan kepercayaan terhadap orang tua. Anak yang dilecehkan oleh ayah mereka mungkin merasa sangat dikhianati oleh sosok yang seharusnya melindungi dan memberi rasa aman untuk mereka. Apalagi ini didukung oleh ibunya. Ibu yang seharusnya menjadi pelindung bagi anaknya malah mendukung anaknya untuk dijadikan budak seks oleh sang suami. Lalu ada masalah hubungan dewasa. Korban pelecehan seksual cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati pada usia dewasa. Mereka mungkin kesulitan dalam memahami batasan dan sulit untuk saling percaya. Lalu yang terakhir ada trauma berkelanjutan. Tanpa penanganan yang tepat, dampak psikologis dari pelecehan seksual dapat berlanjut hingga dewasa. Ini juga mengarah pada masalah kesehatan mental yang serius, seperti gangguan kecemasan, depresi kronis, dan PTSD. Nah, penanganan dan pemulihan. Terapis atau psikologis. Terapis berlisensi dapat membantu anak dan keluarga untuk memahami dan mengatasi trauma yang ia alami. Melalui terapi berbasis trauma, misalnya seperti terapi perilaku kognitif atau terapi berbasis seni. Lalu yang kedua, ada perlindungan dan keamanan. Salah satu langkah pertama adalah memastikan bahwa anak merasa aman dan tidak lagi berada di bawah ancaman pelecehan. Dukungan komunitas. Lingkungan yang mendukung sangat penting dalam pemulihan anak. Untuk membantu mereka merasa diterima dan dihargai. Penting bagi keluarga, masyarakat, dan pihak berwenang untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak, terutama yang melibatkan orang tua atau figur keluarga, agar korban dapat mendapatkan keadilan, perlindungan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk sembuh dan pulih. Peringatan untuk masyarakat. Yang pertama, jangan toleransi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan, baik fisik maupun seksual, dalam keluarga tidak boleh dianggap remeh atau dibenarkan dalam kondisi apapun. Jangan pernah biarkan perbuatan bejat ini terjadi tanpa tindakan. Yang kedua, jangan lakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan, baik fisik maupun seksual, tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada alasan untuk merugikan orang lain, apalagi anak di bawah umur dengan alasan apapun. Lalu, jangan menyembunyikan atau mendiamkan kasus kekerasan. Jika anda mengetahui adanya kekerasan dalam keluarga Anda, segera laporkan ke pihak berwenang. Menyembunyikan atau membiarkan kekerasan berlanjut hanya akan memperburuk keadaan dan menambah penderitaan korban. Nah, mari kita lindungi keluarga dan anak-anak dari kekerasan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.